Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 2 Psikologi B Pagi Universitas Muhammadiyah Gresik akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai drug abuse untuk tugas mata kuliah psikologi klinis. Di sini kami akan membahas mengenai apa itu drug abuse, bagaimana ciri-cirinya, faktor apa saja yang mempengaruhi, dan bagaimana cara mengatasinya. Dimulai dari saya, Umi Anisatul Faiza, NIM 210701051. Kenalkan, nama saya Faizal Ansaris dengan NIM 210701042. Perkenalkan, saya Dinda Regita Pramesti dengan NIM 210701045. Perkenalkan, nama saya Dea Fitria Pravita dengan NIM 210701048. Perkenalkan, nama saya Latifatul Qolbia dengan NIM 210701050. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai apa itu drug abuse. Drug abuse juga bisa disebut dengan penyalahgunaan obat-obatan di luar jangkauan medis dan di luar takaran yang seharusnya, juga tanpa indikasi tertentu. Selain penyalahgunaan obat-obatan di luar takaran, drug abuse juga meliputi penggunaan alkohol secara berlebihan dan juga kecanduan nikotin, baik itu dari rokok elektrik maupun rokok tradisional, dan masih banyak lagi. Jadi, apabila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan, akan mengakibatkan kecanduan. Inilah yang akan mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf pusat dan juga organ-organ tubuh lainnya. Salah satu gangguan psikologis yang dapat disebabkan oleh narkoba ialah emosi yang tidak stabil. Narkoba adalah zat-zat yang mengubah mood seseorang atau mood altering substance. Saat menggunakan narkoba, mood, perasaan, serta emosi seseorang ikut terpengaruh. Salah satu efek yang diciptakan oleh narkoba adalah perubahan mood. Narkoba dapat mengakibatkan ekstrimnya perasaan, mood, atau emosi penggunanya. Selain itu, narkotika membuat daya pikir seseorang mengalami penurunan drastis karena otak yang mengalami kerusakan dikarenakan obat-obatan terlarang menyebabkan menurunnya kinerja otak. Narkoba juga memiliki sifat candu yang membuat penggunanya ingin mengonsumsi terus-menerus. Terlebih ketika narkoba berhenti dikonsumsi akan muncul efek withdrawal yang mengakibatkan sakit luar biasa sehingga membuat penggunanya akan membutuhkan narkoba lagi. Penyebab atau pemicu seseorang menggunakan narkoba ialah ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain kepribadian, keluarga, dan ekonomi. Sedangkan faktor eksternal antara lain pergaulan dan sosial atau masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai jenis obat-obatan apa saja yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Yang pertama adalah kokain. Kokain atau coke adalah salah satu jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Kokain sendiri adalah jenis narkoba yang sangat adiktif dan cukup berbahaya karena menyerang langsung ke sistem saraf pusat. Kokain berasal dari ekstrak daun tanaman koka yang diolah menjadi serbuk atau kristal bening halus yang penggunaannya melalui injeksi atau bisa dihirup dan juga dihisap. Walaupun dapat dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain yang seringkali disalahgunakan untuk tujuan rekreasional dapat memicu otak untuk melepaskan dopamin yang memicu kegembiraan untuk sesaat. Namun karena efeknya hanya sesaat, banyak orang yang sering menyalahgunakannya dengan menggunakannya dalam dosis besar dan terus-menerus sehingga mengakibatkan efek yang sangat buruk pada tubuh. Efek buruk yang ditimbulkan oleh kokain antara lain kecemasan atau depresi, artimia, nyeri perut, mual, hepatitis, HIV, hingga kematian akibat overdosis. Selain itu, kokain juga dapat menimbulkan perilaku kejam yang kerap kali dapat melakukan tindakan nekat yang dapat
menjadi pelanggaran hukum seperti membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Begitulah penjelasan singkat mengenai kokain, salah satu jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dan selain kokain, masih ada banyak lagi obat-obatan yang sering disalahgunakan di Indonesia yang akan dijelaskan sebagai berikut. Dan selanjutnya yaitu ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, bahkan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, gerak tubuh, perasaan, pemikiran, bahkan daya ingat. Hal itulah yang membuat penggunanya merasa senang meskipun hanya sesaat. Tidak hanya itu, efek yang ditimbulkan dari ganja sendiri yaitu kecanduan dan banyak lagi efek-efek lainnya seperti gangguan kognitif, gangguan pernapasan, detak jantung meningkatnya resiko serangan jantung, bahkan depresi dan paranoid. Di luar negeri, ganja digunakan sebagai salah satu alat terapi. Akan tetapi, di Indonesia ganja ini diilegalkan karena nilai penyalahgunaan yang tinggi daripada pemanfaatannya. Ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya, membuat bersemangat. Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, akan muncul gejala seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang membuat penggunanya membutuhkan dosis tambahan. Yang keempat ada heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif dari bunga opium poppy yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai pereda nyeri. Bahkan, sifat pereda nyeri pada heroin sekitar 2-3 kali lebih kuat dari morfin. Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang. Namun, setelah efek awal ini, pengguna jadi tidak bisa berpikir jernih serta bolak-balik merasa mengantuk dan terjaga. Selain itu, pengguna heroin juga bisa mengalami efek samping lainnya seperti kesulitan bernafas, flushing atau kulit memerah disertai dengan sensasi hangat, mulut kering, mual, pupil menyempit. Overdosis heroin juga menyebabkan penggunanya mengalami hipotensi, bibir dan kuku membiru, kaku otot, kejang, henti napas, hingga kematian. Yang kelima ada metamfetamin. Metamfetamin atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Biasanya, sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Jenis penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping, di antaranya nafsu makan menurun, nafas lebih cepat, kulit gatal dan luka, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda. Sama seperti efek narkoba pada umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu dapat meningkatkan risiko terkena HIV atau AIDS. Selain itu, efek psikologisnya adalah seperti cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga dialami oleh pengguna sabu-sabu.